Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Abbas. Judul renungan kali ini mempersiapkan Advent. Masa Advent adalah masa persiapan untuk merayakan Natal. Natal misteri agung penjelmaan Allah Putra menjadi manusia atau diistilahkan inkarnasi, sabda yang menjadi daging. Bagaimana kita sungguh-sungguh merayakan Natal sudah dipahami bahwa pemaknaan sejati tidak tergantung pada persiapan lahiriah saja. Untuk hal yang manakah persiapan yang paling merepotkan sehingga tenaga, waktu, dan biaya kita terkuras? Pada dekorasi yang lama dibuat, megah, gemerlap, dan mahal. Seringkali cara kita merayakan Natal tidak masuk akal. Karena sementara yang kita rayakan kelahiran sang bayi yang mungil di kandang gua yang sederhana, tetapi kita tampilkan dan dengan perwujudannya dengan gua Natal dan bahkan ditambah pohon Natal dengan lampu yang kerlap-kerlip macam di diskotik. Lebih menjadi tidak masuk akal lagi, terutama kalau di kota-kota besar bisa sampai terjadi untuk pengadaan tersebut terjadi keributan dan perdebatan, dan sesudah Natal pun masih timbul kekecewaan sana sini atas hasil dekorasi. Sementara itu, lihatlah di kampung-kampung umat Katolik sudah merasakan senang bila dapat berkumpul, berdoa, dan bernyanyi bersama. Meskipun dekorasi di gereja atau di kapelnya amat sederhana. Tetapi apakah semua itu tidak penting? Penting, tetapi bukanlah yang terpenting. Namun sepenting-pentingnya persiapan lahiriah itu sekedar berfungsi untuk mendukung suasana. Jangan sampai yang satu diutamakan sementara yang utama malahan diabaikan. Advent selain merupakan masa penantian penuh harapan dan sukacita, adalah masa persiapan dengan sikap tobat. Sikap inilah utamanya yang merupakan persiapan batin yang harus mendapat penekanan, karena makna sejatinya dan kesungguhan kita merayakan Natal apabila diawali dengan persiapan, dan persiapan yang baik akan menentukan penghayatan dalam perayaan Natal kita yang baik pula. Persiapan ini pun tidak hanya sebatas sampai pada perayaan Natal, karena tujuan dari masa Advent sendiri ada dua, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, Advent untuk masa penantian dan persiapan merayakan Natal sebagai hari kedatangan Tuhan dengan sikap tobat. Jangka panjang, Advent untuk mengarahkan kita supaya dengan penuh harapan menantikan persiapan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Dalam arti terakhir ini, sepanjang hidup sesungguhnya merupakan masa Advent. Jadi sepanjang hidup kita berada dalam proses menanti
dan mempersiapkan diri, bukan dengan pasif sekedar menanti apa yang akan terjadi, tetapi aktif supaya terjadi apa yang sungguh berarti. Caranya dengan mengisi waktu atau hari-hari kita dengan perilaku yang selaras dengan kehendak Tuhan. Maka tidak penting kapan dan bagaimana kita akan mati, tetapi paling penting bagaimana sekarang kita harus hidup. Pesan yang bergema pada masa Advent dari bacaan-bacaan, ajakan agar kita berjaga-jaga, bukan dengan rasa takut dan cemas, melainkan dengan gembira dan penuh harapan. Sikap yang mestinya kita kembangkan terutama pada masa Advent selama 4 minggu itu adalah dengan menghidupi misalnya semangat dasar dari keempat tokoh yang ditampilkan, yaitu Yesaya, Yohanes Pembaptis, Maria, dan Yosef. Kita juga bisa berpedoman pada upaya menghayati keutamaan-keutamaan Kristiani, yaitu dengan ukahari, bijaksana, berani, dan adil terus-menerus. Kita diajak untuk berlaku takwa dalam iman, hidup berpengharapan, berjaga-jaga, memurnikan hati, dan menghargai martabat orang lain dan bertobat. Diharapkan kita menerima sakramen tobat pada masa Advent ini, lebih rajin dalam sakramen Ekaristi, bertekun dalam doa, bermati raga dan bukan bermati rasa, tanpa ada rasa peduli pada mereka yang menderita, dan beramal kasih. Semua itu adalah sarana yang ditentukan, dipakai dan dinasihatkan serta diajarkan oleh gereja untuk semua umat Allah. Bagi kita dapat meningkatkan kualitas penghayatan dalam hidup nyata kita pula telah membuktikan tekad kita untuk bersungguh-sungguh bertobat. Kita harus berdoa karena kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kita beramal kasih sebagai silih atas dosa kita, oleh sebab kita telah banyak berbuat salah. Kita memohon ampun benar-benar kepada Allah. Oleh karena dengan semuanya itu kita akan bertekun. Semoga setiap masa Advent kita dapat hayati dengan seksama, agar kita pun dapat merayakan hari kedatangan Tuhan di hari Natal dengan penuh damai dan sukacita, serta menanti kedatangan Tuhan pada akhir zaman, yaitu yang akan mengadili semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.